Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nurlaili dengan NIM 4011800202 dari jurusan Ekonomi Syariah F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada kasus perlindungan konsumen ini, saya mengambil contoh penjualan sate babi tanpa mencantumkan label pada dagangannya. Deskriptifnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis kepada pedagang yang menjual sate babi tanpa mencantumkan label pada dagangannya. Vonis tersebut dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Evita dan Bustami karena kedua terdakwa tersebut diduga telah melakukan penjualan produk sate yang dicampur dengan daging babi dan tidak mencantumkan label pada dagangannya. Selanjutnya yaitu analisis. Berdasarkan kasus tersebut, menurut saya pelaku usaha sate babi sangat meresahkan dan juga merugikan konsumen, terutama pada konsumen yang memeluk agama Islam. Selain itu, pelaku usaha sate babi ini juga sangat meresahkan pedagang sate lainnya. Kenapa? Karena dengan adanya kasus sate babi ini, konsumen juga akan memikirkan ulang untuk membeli sate di tempat lain karena mereka juga khawatir jika tempat lain tersebut juga menggunakan daging babi untuk dijual. Nah, dengan begitu omset penjualan dari pedagang sate lainnya akan mengalami penurunan. Selain meresahkan dan juga merugikan konsumen dan pelaku usaha lain, pelaku usaha sate babi ini juga jelas-jelas melanggar hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 butir A yang berbunyi konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan juga jasa. Selain itu, pelaku usaha sate babi ini juga melanggar hak-hak konsumen pada butir C yang berbunyi pelanggan berhak atas informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa. Lalu solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut? Yang pertama, kita sebagai konsumen harusnya tidak tergiur dengan harga yang murah dari pasaran produk sejenis lainnya. Yang kedua, kita bisa menanyakan langsung kepada pelaku usaha apakah barang yang dijual tersebut halal atau tidak dan menggunakan bahan yang sesuai ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu kita sebagai konsumen juga harus menjadi konsumen yang cerdas. Gimana sih konsumen yang cerdas? Jadi konsumen yang cerdas tersebut dapat membedakan mana keinginan dan juga kebutuhan, sehingga dengan kita dapat membedakan keinginan dan kebutuhan tersebut, kita dapat terhindar dari perilaku konsumtif. Yang terakhir ada Dinas Perdagangan dan juga Kesehatan harusnya lebih ketat lagi dalam melakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha di pasaran. Kenapa? Karena dengan pengetatan pemeriksaan tersebut dapat membantu meminimalisirkan kecurangan dari pelaku usaha lainnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.